Episode 2573. Pedang Ilahi Mengubah Roh, Kesengsaraan Ganda. Markas besar Li Hunyu adalah harta karun yang unik, Danau Huatian. Kakak Yunyun, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Saat ini, ada dua sosok kurus yang bertengger di tepi kolam luas ini. Ya, kekuatan kedua binatang itu telah mencapai batasnya, dan umur mereka semakin dekat. Pada saat bencana ini, saya berjanji kepada mereka untuk mengumpulkan kebijaksanaan untuk mereka dan sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Yunyun mengangkat pipi halusnya dan menatap pedang Kaisar Langit Tai Chi di atas telapak tangannya. Berdengung, guntur yang menggelegar, mengalir dengan tenang, memenuhi ruang ini dengan aura yang sangat menyedihkan. Pedang Kaisar Surgawi Tai Chi berdengung di mana-mana, dan energi spiritual langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di kolam roh perlahan berkumpul ke arahnya, seolah-olah ada makhluk kuat yang akan datang ke dunia. Puff, tiba-tiba, naga dan burung phoenix di pedang Kaisar Langit Tai Chi meraung, dan kemudian suara seperti cangkang telur yang pecah bergema di seluruh dunia. Kekuatan gerakan dan keheningan yang luar biasa yang dihasilkan oleh pemandangan yang tak tertandingi perlahan-lahan diserap oleh pedang Kaisar Langit Tai Chi. Apakah ini sukses? Pada saat ini, Mu Yingying membuka matanya lebar-lebar dan perlahan menatap kehampaan di atas kolam, tempat aura kehidupan yang tak ada habisnya dan kaya muncul. Dalam nafas itu, ada kekuatan agung yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ledakan, pemilik, asapnya perlahan menghilang, dan dua orang halus seperti boneka porselen keluar dari sana. Satu laki-laki dan satu perempuan, penampilan kekanak-kanakan. Sukses. Dua kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 5 lapis. Tawa kedua wanita itu perlahan menyebar. Pengumpulan roh berhasil, dan mulai sekarang, naga langit dan phoenix bumi akan diubah menjadi manusia dalam arti sebenarnya. Dua anak laki-laki dan perempuan emas dengan kekuatan puncak reinkarnasi 5 lapis. Mereka telah sepenuhnya berubah menjadi manusia, tetapi jika Yunyun membutuhkannya, mereka masih dapat menggunakan pedang Kaisar Langit Tai Chi untuk memanggil. Kedua lelaki kecil itu akan keluar dari tubuh mereka untuk membantu Yunyun karena pedang Kaisar Langit Tai Chi. Kekuatan sempurna dari puncak reinkarnasi, serta pedang Kaisar Langit Tai Chi, kekuatan Yunyun saat ini tidak diragukan lagi sangat besar. Setelah berkumpulnya roh, kedua lelaki kecil itu sangat dekat dengan Yunyun. Mereka tampaknya telah mengenali Yunyun sebagai ibu kandung mereka, sehingga terjadi banyak keributan di seluruh alam Li Hun. Wilayah jiwa Li masih beroperasi dengan tertib di bawah tanggung jawab Tuan Petir, Tuan Pemakan Jiwa, dan pembangkit tenaga listrik lainnya, tetapi jatuhnya Dewa Jahat ketujuh dari klan jahat asing tidak memicu seruan keras untuk klan jahat asing untuk melancarkan serangan lengkap. Great Thousand Wall telah bertukar banyak waktu persiapan yang tenang. Selain itu, ini adalah wilayah api tak berujung yang terkenal, dengan lelaki tua bertulang, jenderal berdarah dingin, dan sekelompok pembangkit tenaga listrik yang kuat bergabung di dalamnya. Dengan tambahan kekuatan baru tersebut, kekuatan wilayah api tak berujung saat ini, bahkan di seluruh kekuatan puncak di dunia manusia, ada juga eksistensi menakutkan yang menempati peringkat pertama. Namun dalam domain api tak berujung, yang paling mengagumkan adalah penguasa domain api tak berujung. Orang yang tidak hanya memenangkan api suci ketiga, tetapi juga pembangkit tenaga listrik yang memecahkan malapetaka di surga dan dunia hantu beberapa kali. Sekarang, ketenaran Xiaoyan, saya khawatir di dunia ini, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengetahuinya. Waktu berlalu perlahan seperti air, dan wilayah dunia hantu yang tak terhitung jumlahnya perlahan kembali ke tampilan aslinya, dan serangkaian hal juga berjalan dengan tertib. Lebih dari setengah tahun berlalu dengan tenang. Selama periode ini, Xiaoyan sepertinya telah menguap dari dunia, dan tidak ada berita yang keluar. Jika bukan karena kedua putri Yunyun dan Mu Yingying, yang dapat mengetahui keselamatan Xiaoyan, mereka pasti sudah masuk ke ruang budidaya rahasia untuk mencari tahu. Selama periode setengah tahun ini, ruang rahasia yang khusus disiapkan untuk Xiaoyan ini telah lama terdaftar sebagai area terlarang tertinggi oleh manajemen puncak Li Sol Domain, dan semua personel dilarang keras untuk melangkah dalam jarak 100 meter dalam jangkauannya. Namun, masih banyak petinggi yang sangat penasaran. Jika ada yang tidak beres, mereka akan berhenti sambil melihat ke ruang-ruang pelatihan. Ruang kosong di atas ruang rahasia berputar dari waktu ke waktu, dan pemandangan tanaman obat yang menyegarkan dan kaya perlahan muncul, dan pil obat yang dimurnikan oleh yang terakhir mungkin sangat tinggi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, di ketinggian markas Li Hunyu, ada energi berwarna guntur yang tak terhitung jumlahnya, melintasi rintangan ruang dan waktu, dan menyerang secara perlahan. Fluktuasi yang memekakkan telinga dan kuat membuat seluruh wilayah jiwa Li memasuki tingkat keamanan tertinggi. Apakah ada invasi musuh? Tuan, ini kurang tepat. Nafas ini tidak terlihat seperti kekuatan klan jahat asing, tapi ini seperti belenggu langit dan bumi. Di samping Yunyun, sepasang anak laki-laki dan perempuan berwarna merah muda dan lembut mengangkat mata besar mereka yang berair dan menatap ke langit, seolah merasakan sesuatu. Bang! Di saat yang sama, saat semua orang bertanya-tanya, erangan tiba-tiba keluar dari tempat yang sunyi. Melihat ke tempat di mana suara itu keluar, aura kuno yang sepertinya telah tertidur selama ribuan tahun perlahan-lahan terbangun. Pada saat berita mengejutkan itu disampaikan, dua siluet naga dewa muncul dengan tenang. Tuan Petir dan Tuan Pemakan Jiwa. Begitu mereka berdua muncul di kehampaan ini, mata mereka sedikit menyipit, dan mata mereka terus berkeliaran di ketinggian ruang budidaya rahasia dan alam jiwa Li. Melahap sumber dewa jahat sebenarnya memungkinkan dia mendapatkan kekuatan jiwanya untuk melangkah ke alam-alam kenaikan. Istana spiritual lantai 9 juga diisi dengan lantai 8. Mendambakan jiwa para dewa di dalam teleportasi. Ada ekspresi terkejut di mata indah Lei Zhu, dan dia jelas memahami fluktuasi lain yang terkandung dalam kekuatan ini dalam sekejap.
Jauh lebih dari itu, materi gelap di mulut jurang yang dalam, dan hantu serta jiwa penyendiri yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh bencana perang ini, benar-benar membuat kekuatan orang ini menembus ke tingkat reinkarnasi 6 kali lipat yang sebenarnya. Petik 2. Penguasa pemakan jiwa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan suaranya penuh kelegaan. Ledakan, ribuan mil awan, suara jiwa yang mempesona berdesir melalui hati dan jiwa, ditambah dengan kekuatan langit dan bumi dari 6 kali bencana reinkarnasi, membuat banyak orang kuat berkeringat. Paksaan mengerikan yang diciptakan oleh bencana ganda seperti itu, bahkan Master Petir pun sedikit bermasalah, bisakah Xiao Yan mengatasinya dengan mudah? Saat hati dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menegang, ada api cair yang tak berujung di ruang budidaya rahasia, seperti letusan gunung berapi, dan kemudian di seluruh langit, naga emas dengan panjang puluhan ribu meter terbentuk. Tubuh naga emas itu berkelok-kelok dan bergelombang, dan hembusan api yang tak terhitung jumlahnya memenuhinya, dan sisik emas kuno yang tebal menutupinya, dan kekuatan naga menakutkan yang melampaui langit dan bumi menyebar. Mengaum, naga emas itu meraung, dan suara auman naga itu ditransmisikan, dan kekuatan dahsyat dari bencana ganda di atas langit terpelintir dan hilang sepenuhnya di sini. Ini, melihat tindakan terakhir yang begitu tegas, sudut mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang hadir mau tidak mau menyentuhnya dengan kejam. Penyelesaian besar batas kenaikan abadi, dan bencana reinkarnasi 6 kali lipat, kekuatan perampokan ganda sangat menakutkan, tetapi di tangan Xiao Yan, itu sama konyolnya dengan permainan anak-anak. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Fen Jue telah mencapai alam ketiga untuk membakar daging, tubuh, dan tubuh. Selain penempaan darah naga Raja Naga Emas, kekuatan melahap yang misterius dan tak terduga, dan kekuatan 7 jenis api suci, bencana reinkarnasi lapisan ke-6 bagi Xiao Yan, tidak ada gunanya disebutkan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.